Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Absya'ina wa absya'arulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini menjelang sore. Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan niat baik kita Allah terima. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesehatan itu adalah bagian dari kekuatan ibadah kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili, Ibu dari Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi beserta rombongan yang kami hormati, Dinas Kesehatan Kota Batam, Puskesmas Bapak Kapus, Kepala Puskesmas Sungai Langkai, Pak Lurah, Ahlan wa sahlan, dan Bapak Camat Sekdam yang mewakili, dan Bapak dari PT Delta. Ini luar biasa ya, ada banyak PT di dapur 12. Alhamdulillah datang dari PT Delta, undangan dari Dinas Kesehatan Kota Batam. Bapak Kepala Sekolah SMP 44 berbasis pesantren SMP Negeri Pak Afif, dan ibu-ibu, Bu Asra dan rombongan sebagai panitia sibuk, asatid, Bu Asatizah, santriwan dan santriwati yang bertugas sebagai pos kesehatan pesantren yang hadir sebagai penanggung jawab kesehatan. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang atas kehadirannya. Karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa berpanjang lebar. Intinya, kebahagiaan bagi kami pondok pesantren sudah ditunjuk sebagai salah satu pesantren sehat di Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Kota Batam. Sebab di setiap kabupaten kota ada perwakilan pesantren sehat, dan mudah-mudahan Kota Batam terpilih menjadi yang terbaik. Itu harapan kita semua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu diundang dari berbagai macam dinas, perusahaan, diharapkan nanti menjadi soko guru, pendukung. Kenapa? Adanya perusahaan di lingkungan pendidikan ada manfaatnya bagi pendidikan tersebut. Selain manfaat debu besi, juga ada manfaat kesehatan yang diberikan kepada kami. Nah, itu intinya di situ ya Pak. Artinya ya namanya galangan kapal kan adalah sedikit banyaknya terbang bersama angin. Dan ada juga adanya manfaatnya yang lain terbang bersama-sama, sehingga kita bisa melahirkan santri sehat. Sebab udara juga mempengaruhi kesehatan kita bersama. Dan termasuk mungkin kalau hadir dari Dinas Lingkungan Hidup, dan ucapkan terima kasih juga, kita sudah membangunkan tempat pengolahan sampah organik ya Pak Lurah. Ini manfaatnya sangat besar bagi kami pihak pondok pesantren. Kenapa? Sampah dapur umum, sampah yang bisa diolah kembali, bisa diolah kembali. Apalagi kami punya kebun pisang Ambon, ada 600 pohon pisang Ambon. Dengan adanya penawaran limbah organik, langsung saya terima gitu. Kenapa? Limbah cair ini nanti bisa memberi manfaat. Dan begitu juga keberadaan kesehatan yang kita dambakan bersama. Pondok pesantren An-Hikmah ini Bapak Ibu kami rintis kurang lebih 27 tahun yang lalu. Tahun 1995 saya masuk dapur 12. Penduduknya masih 35 kakak. Sekarang sudah hampir 14.000. Ya Pak Lurah, berapa ribu sekarang? Masya Allah, 27.000 kakak. Kalau saya maju ke Dewan jadi Pak. Kalau kakak 12.700, kalau jiwa 12 juta. Nah, kalau kakak 12.000,
Kalau jiwa 31.000, kalau Pak Yanto maju ke dewan jadi deh. Minimal dewan masjid dulu. Yang jelas saya sudah dewan dari 27 tahun yang silam, DPRD 12. Ada 12. Kan DPRD juga. Jadi alhamdulillah berkat kerja keras, doa kita bersama dari santri 25 orang, sekarang sudah hampir mencapai 1.000 orang dengan berbagai macam ini. Nah ini pondok pertama Pak. Saya yakin Pak Jumri hadir dulu. Ya. Yang kenal saya 27 tahun lalu inilah asramanya. Asrama putri di atas laut macam rumah tangga rumah. Dan hari ini sudah lanjut Ustaz. Nah ini pondok putranya. Ya. Samping masjid. Nah inilah keadaan gedung kelas siswa SMP. Dulu masih di bawah binaan SMP 9, SMP terbuka. Insyaallah Pak Jumri ini kawan lama, ya. Mungkin dia sama-sama bujang. Kebetulan beliau di dinas, saya di lapangan. Nah inilah bujang yang kita rintis pertama, bantuan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ini sedih juga ceritanya masjid ini dibangun. Waktu itu orang Dewan Dakwah datang sholat di gedung ini yang lama, di ruang kelas. Seminggu kemudian dia telepon, Ustaz ada uang untuk bangun masjid katanya. Jemput, alhamdulillah jadilah. Inilah jariah. Selagi kita gunakan, selagi umat menggunakan, semua kebaikan dilakukan oleh orang yang ibadah sampai kepada kita. Dan ini adalah bagian daripada perjuangan orang tua kita dulu. Di antaranya Pak Kiai Haji Didi Suryadi, Kiai Haji Zulkifli Aka, Dr. Gigi Zulkarnain yang Yayasan Baitur Rahman, kemudian Pak Nyat Hadir, ya, Bapak Muslim Bidin, pejuang tangguh, ya, dengan semangat dan keberanian beliau, akhirnya adalah SMP Negeri 44 berbasis pesantren. Sehingga ini akan menjadikan jariah beliau juga sampai hari kiamat. Bapak Ahmad Dahlan yang kita pasti kenal semua, beliau yang mengizinkan adanya SMP negeri berbasis pesantren. Kita harapkan ini menjadi solusi mengatasi kenakalan pelajar di luar jam sekolah. Sebab di sekolah anak itu baik, tapi setelah pulang sekolah kita nggak tahu siapa temannya. Pulang jam 2 sampai di rumah jam 5. Jam 2 sampai jam 5 dia bersama siapa, dengan siapa dan di mana? Apakah dia di jalan dengan balapan liarnya, di warnet, mungkin di Batam, di hotel. Anak SMP udah main hotel Bu, kalah ibu-ibu sini. Ya. Tapi dengan adanya boarding school, adanya SMP berbasis pesantren, ini bisa menyelamatkan generasi masa depan. Orang tua yang kerja dua-duanya aman, nggak perlu lagi berdebat gara-gara anak terlambat pulang, karena anak pulang ke asrama. Tak perlu lagi warga ditutup karena anak-anak sudah ada di asrama. Saya berharap dan bermimpi SMP Negeri 44 berbasis pesantren ini menjadi contohan nasional, sehingga di mana ada SMP negeri, situ ada pesantren, sehingga menjadi sekolah berkarakter. Jadi sekolah berkarakter itu sebenarnya sekolah yang ada asramanya, sehingga bisa menyelamatkan dunia anak, juga bisa menyelamatkan akhirat anak, juga bisa menyelamatkan keutuhan rumah tangga orang tuanya. Tidak saling menyalahkan. Kan kamu mamanya, kan kamu bapaknya. Saya kerja, saya juga kerja. Kalau sama-sama nggak kerja kita nggak cukup. Kan gitu kalau di Batam. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu kita punya 4 unit pendidikan, ya, yang ikonnya SMP Negeri 44 berbasis pesantren. Saya berharap dengan kehadiran Pak Jumri sampaikan kepada kepala dinas bagaimana antara program SMP Negeri dengan program kurikulum pondok pesantren betul-betul menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah, tidak ada lagi dibeda-bedakan, sama-sama berjalan. Karena yang dibutuhkan ke depan itu skill, bukan ijazah. Skill yang kemampuan anak dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Itulah makanya SMP Negeri berbasis pesantren, pondok pesantren An-Hikmah mensyaratkan anak keluar dari An-Hikmah ini. Pertama dia bisa fardu kifayah, bisa khutbah Jumat, bisa imam, minimal hafal hadis asma'il, hadis arba'in,
dan paling sedikit juz 30, kalau paling banyak 30 juz. Jadi kita berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada umat pendidikan yang terbaik hari ini adalah pendidikan yang anak-anak bisa diasramakan sehingga tahu siapa kawannya. Nah, inilah bangunan yang sudah terjadi ini. Nah, ini Bu, ini 100% bantuan pemerintah Kota Batam yang SMP negeri. Bagaimana manajemennya? Ibaratnya manajemennya itu sama Pemko dan Kopri, rakyatnya sama, manajemen masing-masing. Malah saya bermimpi ke depan Pemko dan OB hari ini, wali kotanya Pak Budi, BP-nya Pak Budi, wali sekolahnya, kepala sekolahnya Pak Yanto, wakilnya kepala sekolahnya Pak Beb, wakil kepala sekolah Pak Yanto gitu. Jadi sama-sama jalan. Nah, karena ini kan Pak Budi semua yang pegang ini. Nah, sehingga lebih jauh lagi bisa bekerja sama. Alhamdulillah. Terus dan nah, ini kepala sekolah yang sediasa lanjut. Nah, inilah dengan perjalanan 12 tahun bersama SMP Negeri 44 Pesantren, ini kepala unit Salafi Agusto. Salafi Agusto ini konsen kepada kajian kitab kuning. Nah, kalau dulu orang tua bertanya, anak saya kalau mondok nanti ijazahnya gimana? Bisa melanjutkan kerja nggak? Bisa kuliah nggak? Dulu kami susah menjawab. Nah, sekarang insya Allah bisa kita jawab. Pemerintah sudah mengeluarkan ijazah yang derajatnya sama dengan ijazah formal yang lainnya, ijazah pondok. Sehingga di Batam ini ada dua orang tua. Satu orang tua yang basicnya umum, dia ingin anaknya sekolahnya di negeri, tapi ada pelajaran pondok. Nah, inilah SMP negeri 44 berbasis pesantren. Ada orang tua yang basicnya pondok, dia ingin anaknya belajar materi pondok semuanya. Dan juga ada materi umumnya, inilah Salafi Agusto. Dan semua ijazah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Pusat. Jadi tidak ada perbedaan. Yang dipimpin oleh kepala sekolah Ustaz Zen. Nah, kemudian Alia. Alia ini adalah kelanjutan anak-anak yang selesai di SMP dan juga selesai di Gusto. Nah, kalau anak ibu, anak bapak 6 tahun tamat di sini, ada jaminan, ada garansi. Bapak ibu boleh panggil anaknya Ustaz, sebab pengabdian 1 tahun. Nah, ilmu inilah yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Ada orang meninggal dia bisa mengurus, tak ada imam dia bisa jadi imam, tak ada khotib bisa khutbah Jumat. Pokoknya kegiatan masyarakat mereka bisa menanganinya. Itu yang membedakan antara pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan formal lainnya. Nah, kemudian ini adalah Ustaz Amin, kepala sekolah kuliah. Ini fokus kepada hafiz 30 juz. Alhamdulillah sekitar 6 bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan 21 anak 30 juz. Dua orang ini dalam minggu ini sudah selesai 30 juz, 2 orang 1 kali duduk. Nah, kalau kita kan duduk berkali-kali tidak hafal-hafal. Dia 1 kali duduk hafal gitu. Nah, ini yang membedakan kita dengan anak-anak. Nah, kita berharap di rumah ibu, di rumah bapak adalah 1 anak yang memiliki potensi keilmuan ini, sebab itu yang akan menolong kita di dunia dan menolong kita di akhirat. Nah, begitu juga kita juga punya unit usaha, Bu. Ya, inilah. Insyaallah ini berangkat daripada kesulitan air. Dulu terkenal air sulit. Kita lakukan daur ulang limbah. Alhamdulillah dari Skupido PH kita sudah mencapai 8,2. Ini Bapak kalau nanti tertarik ingin melihat, sehingga kita bikin PT Tirta Berkah Indonesia yang sekarang tim kami sedang presentasi di Hotel Komforta di Tanjung Pinang untuk mengolah limbahnya sama kolam renang. Nah, selama ini kolam renang yang ada menggunakan favorit kimia, kita sudah mengolah tanpa bahan kimia. Dan kami juga dinawarkan ke Delta, ya. Kita bisa mengolah air laut menjadi air tawar. Ini sedang diolah sudah kita ajukan ke ABS. Jadi banyak program-program kita harapkan ke depan, selain dia seorang santri, tapi dia seorang ahli dalam IT. Jadi ini ada mati lampu. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Nah, kemudian kita juga ya tadi kebun pisang Ambon, alhamdulillah sudah mulai panen walaupun baru 3 tandan. Yang kita berharap ke depan ini menjadi sebuah kegiatan penambahan ekonomi santri, dan juga kita punya ternak kambing.
insya Allah di dekat Simpang Marco Polo di bawah ada Tuna Kami Wira Berkah Adima. Jadi kita berharap santri ini bisa menjadi generasi ke depan yang bisa menciptakan sebuah karya, menjadi generasi yang bisa menciptakan lapangan kerja, bukan generasi yang selalu mencari kerja. Suatu saat pekerjaan itu tidak membutuhkan kita, maka kita diberhentikan. Tapi kalau kita bisa menciptakan kerja, tidak akan pernah berhenti dari berkarya. Mungkin itu gambaran singkat yang bisa kami berikan Bapak Ibu. Dan juga pada kesempatan ini kita punya unit usaha Hanifah Market, dan juga kami punya usaha jasa perawatan ikan koi. Nah, ini sudah berjalan juga. Jadi kalau ibu punya kolam di rumah ingin dimasukkan koi ke dalamnya, kami siap membantu masukkan koi. Nah, ini juga kami kemarin juga kalang kabut kayu api dan ada lagi, gas sudah susah, kami buat kompor dari oli bekas. Jadi dapur umum kami sudah pakai kompor oli bekas. Nah, mungkin PT Delta kalau olinya dibuang pasti kami akan nanti masak kami di sini. Ya, limbah bisa kita ciptakan. Nah, dari oli bekas ini juga kita bisa menawarkan air laut. Nah, ya, air laut selama ini kan berat. Insya Allah kita bisa. Mungkin kalau ada waktu Bapak mampir ke saya, nanti kita akan bicara seperti apa sih pengelolaan perusahaan ini. Tidak perlu lagi menunggu air dari KTB, tapi dari pinggir lautnya bisa kita jadikan air tawar. Jadi banyak karya-karya pondok yang bisa kita lakukan bersama, dan mudah-mudahan ini manfaat. Salah satunya dengan pesantren sehat. Kalau Hanifah jadi juara 1 nanti di provinsi, pastilah orang tua tertarik untuk menitipkan anaknya ke sini. Tapi kalau Hanifah pondoknya seperti tempat sampah, siapa yang mau menempatkan di sini? Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam, Puskesmas Sungai Langkai. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa memberikan yang terbaik buat kita semua. Itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.